hari Rabu ya. Seperti biasa kalau hari Rabu jam 8 pagi ya, Cecil akan berbincang-bincang nih pendengar KPFM ya, mengenai tentang apa. Yang pasti kalau misalnya ngomongin tentang hari Rabu itu, Cecil akan ngobrol bersama dengan Ryan Filbert ya, dimana untuk saat ini Cecil pun juga sudah tersambung nih ya melalui sambungan telepon pendengar KP. Dan Ryan Filbert ini adalah praktisi dan inspirator investasi Indonesia serta penulis buku bestseller nasional. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Cecil. Selamat pagi juga kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Oke, pagi ini gimana kondisi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, tapi suaranya kayaknya sendu banget ya? Hah? Suaranya kayaknya sendu banget. Nah, ini kalau versinya sudah work from home itu kan pasti jam bangunnya rada geser. Oke. Jadi jam 5 udah bangun. Nah, ini kan berarti 7 kurang 15. Jadi agak-agak ngantuk ya. Di sini udah jam 8 sih. Iya, ini karena dan di sini mendung banget loh. Sama, di sini juga di Balikpapan juga dari kemarin hujan terus dari subuh. Jadi sampai sekarang juga masih bikin mager ya. Siap. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang duit kayaknya nggak mager sih ya. Nah, ini dia, antara kita bekerja karena cari uang atau kita bisa dapat uang tanpa kita bekerja. Nah, itu dia. Jadi duitnya yang bekerja buat kita. Iya. Nah, jadi kita untuk hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa yuk? Nah, ayo apa nih? Saya siap. Kita bakal ngobrolin tentang saham ya. Mungkin ngomongin saham kayaknya aduh berat banget sih pagi-pagi ngomongin saham. Tapi saham ini lagi rame banget dibahas terutama selama pandemi ini gitu ya. Banyak orang-orang yang akhirnya belajar saham, entah itu belajarnya secara online di media sosial ya, entah itu akhirnya membaca buku dari para penulis-penulis ngomongin tentang saham gitu ya. Dan ternyata saham itu ada banyak banget jenis-jenisnya. Kemarin sempat rame kalau nggak salah nilai saham lagi naik atau gimana tuh Mas? Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dari bulan Maret 2020 ya, awal pandemi. Kita lihat, kalau kita lihat dari titik itu, maka boleh dibilang harga saham kita pada saat ini berada di level tertinggi sejak bulan Maret 2020 itu. Nah, kita mesti tahu ya bahwa saham itu biasa diukur dengan namanya indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan itu didapatkan satu harga dari merata-rata 720-an saham atau total saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada satu indeks yang menghitung secara rata-rata, yang rata-ratanya bukan artinya 720 dibagi sama rata ya, Mbak Cecil ya, tapi dari 720 itu dihitung nih berdasarkan nilai aset kapitalisasi. Jadi kapitalisasi itu namanya adalah kalau satu perusahaan itu dijual keseluruhan, maka itu disebut dengan kapitalisasi. Nah, dari 720 itu menghasilkan satu harga. Nah, jadi kalau dari bulan Maret kita mengalami titik tertinggi. Jadi artinya semua orang sudah melihat kita naik sekencang-kencangnya. Nah, tapi secara kabar ya, bukan hanya indeks harga saham gabungan yang sedang meroket, yang naik sekencang-kencangnya. Ya, contohnya salah satu kalau dari pasar lain namanya adalah cryptocurrency. Mungkin pernah dengar Bitcoin, itu juga pecah rekor terus tuh, naiknya kencang sekali. Jadi memang ada euforia pasar ini sedang ngebut-ngebutnya naik lah, kira-kira begitu saat ini. Oke, jadi memang saham pun juga lagi hangat-hangatnya, bukan cuma corona doang ya. Nah, siap, betul. Jadi kalau beberapa waktu terakhir ini orang yang menarik ya trennya secara investasi itu tiba-tiba jadi penasaran sama saham. Kenapa? Karena lagi diberitain naik. Lalu juga jadi semangat untuk cari tahu mengenai cryptocurrency. Itu benar-benar terlihat sekali dari channel YouTube saya. Itu tiba-tiba semua orang itu belajar mengenai cryptocurrency karena tergiur akan kenaikannya sampai dengan 500 juta. Nah, sama juga dengan saham. Itu beberapa waktu terakhir ya, terutama 2 bulan terakhir, itu semua orang tergiur mengenai investasi saham. Karena harganya naik sampai dengan titik tertinggi, bahkan cuma selisih sedikit sekali, jadi sekitar 500-an lagi, itu untuk bisa mencapai titik tertinggi di 2018. Jadi gitu. Nah, ini yang menjadi sebenarnya garis bawah dari saya ya. Kalau naiknya lagi kencang begini, buat yang nggak ngerti, ya belajar sih bagus. Tapi ini justru sangat berbahaya. Karena? Ya gini,
saya mau tanya Mbak Cecil, gampang aja. Kalau mobil balap itu lebih bahaya daripada mobil biasa nggak? Iyalah, karena speednya kan lebih kencang. Belum tentu. Dan juga ada beberapa fitur-fitur yang ada di mobil itu yang beda dengan mobil biasa kan? Oke, itu langsung ambil dari sudut pandang karena kencangnya gitu ya. Nah, tapi belum tentu jawabannya lebih berbahaya mobil balap daripada mobil biasa. Tergantung siapa yang nyetir, betul loh. Iya juga sih, ya benar-benar tergantung sama yang nyetir. Oke. Betul. Nah, tapi saya sebenarnya lebih suka mengambil statement pertama, yaitu tadi Mbak bilang bahwa ya bahaya dong Mas, soalnya kencang. Nah, ya sama berarti. Kalau lagi kencang naik begini juga ada bahayanya juga gitu ya. Bahayanya apa ya? Sesuatu yang kita itu kan yang namanya segala sesuatu itu bisa diukur dengan hukum yang paling sederhana, yaitu adalah seberapa kencang dia naik, seberapa kencang dia turun. Jadi kayak hukum aksi reaksi dari fisika gitu ya. Nah, yang seperti ini tuh kadang bagi seorang pemula itu tidak sadar. Jadi kalau misalnya Anda pada hari ini mulai mau belajar saham ataupun cryptocurrency, tergiur akan investasi emas karena kemarin sempat tinggi sekali gitu ya. Ini harus sadar bahwa kayak gini nih ada sesuatu yang berbahaya, yaitu ya karena sedang naik dengan kencang, ada banyak bahaya yang mungkin bagi seorang pemula tidak sadar bahwa itu adalah suatu bahaya. Oke. Ini bukan jadi nakut-nakutin membuat Anda tidak investasi saham ya. Iya benar. Tapi ini menjadi salah satu ilmu baru ya. Jadi kalau misalnya pas lagi tinggi itu jangan kebawa nafsu gitu ya Mas ya. Maksudnya kasarannya gitu kan ya. Betul. Nah, jadi ada yang namanya naik karena sesuatu yang realistis. Ini kembali langsung kita bawa ke investasi kembali ya, terus apa investasi saham. Ada sesuatu yang naik memang realistis dia naik. Ada sesuatu yang dia naik karena cuma dengan semangat. Loh, maksudnya gimana sih Ran? Kalau semangat kita bahas dulu yang semangat dong. Kalau yang realistis kita sudah bisa bayangin lah. Ran pasti bilang sesuatu yang masuk akal. Benar. Masuk akal tuh kayak gimana? Oke, gini. Kita ambil sesuatu yang jangan semangat. Contoh yang gampang adalah dari segi farmasi lah, dari segi obat-obatan. Sekarang ada satu informasi bahwa kenaikan harga saham farmasi diakibatkan karena ditemukannya vaksin dan ada perusahaan-perusahaan yang TBK itu mendapatkan jatah untuk pengadaan vaksin. Oke. Dan harga sahamnya naik. Secara sepintas kita bilangin, ya wajar dong naik kan, ditemukan vaksin dan dia dapat jatah untuk bisa memvaksin orang, berarti omsetnya bakal naik. Benar. Oke, omset bakal naik. Nah, pertanyaannya kan begini, memang kira-kira yang namanya jatah vaksin ini menambah omset dia berapa, kan gitu ya? Oh, kita ternyata hitung nih. Oh, ternyata menambah omset dia sampai 50% gitu ya? Separuhnya. Oh, harga sahamnya bisa naik 4 kali lipat loh. Oke. Karena nggak sinkron ya, di situ aneh. Orang lucu ya, yang namanya kenaikan omsetnya cuma 50%, tapi harga sahamnya bisa naik 4 kali lipat gitu ya. Di sini ada kesenjangan. Nah, oke ya. Ternyata kalau kita cross check dengan data-data laporan keuangan sebelumnya, di mana ternyata perusahaan ini omsetnya pernah lebih tinggi daripada kenaikan 50% ini, tapi harga sahamnya tidak setinggi 4 kali lipat kenaikannya. Misal kita ngomong gini, kalau sekarang itu pendapatannya adalah 100, naik 50% kan 150 ya. Oke. Nah, kita anggap harga sahamnya 2.000 deh. Kalau 2.000 kalau dikali 4 kan jadi 8.000 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ternyata dulunya pernah kenaikannya lebih daripada 50% saat ini. Jadi atas omset apapun nggak jelas, bukan karena omset vaksin, 100 umpama jadi 200 deh. Oke. Omsetnya. Berarti kan seharusnya lebih bagus daripada yang katanya tadi dapat omset vaksin. Benar. Karena pernah lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Betul. Omsetnya loh dari yang ini kan kata cuma 100 jadi 150 loh. Di situ pernah jadi 200. Tapi harga sahamnya justru malah 2.100. Oke. Naik cocok ya. Kalau di jalan ceritanya dicocokin begini tiba-tiba nyampe nggak? 100 jadi 200, harga saham cuma 2.000 jadi 2.100. Ini 100 jadi 150, harga saham jadi 8.000.
Iya, benar-benar. Nggak cocok ya ceritanya, kayaknya nggak asik banget gitu ya. Tapi orang bilang, gue pengen lupa, ini namanya omsetnya dari vaksin. Semua orang mau divaksin. Ada hati dulu. Tidak semua orang mau divaksin, karena walaupun sudah ditakut-takut pidana, masih juga ada yang bilang, kamu saya masih mau tunggu dulu, apa yang mau ditunggu juga bingung. Vaksin ini masih kemungkinan gagal. Iya memang segala sesuatu di dunia ini kalau kemungkinan 100% berhasil, kagak ada soal kematian. Pasti harus ada kegagalan dulu baru bisa sukses kan. Betul. Apapun yang kita putar seperti ini, begitu kita lihat ini adalah sesuatu data yang tidak realistis. Naiknya karena semangat. Iya, benar. Kayak gitu loh. Nah, kayak gini-gini nih pemula kadang belum sampai untuk bisa menganalisa sejauh itu. Oke. Karena yang dilihat semangatnya doang. Ini mau divaksin loh. Iya, semua juga tahu gitu. Jadi ada bahan tanda kutip ya, namanya bahan gorengan. Bahan yang digoreng untuk tujuannya ya nggak tahu ya kenapa jadi 8.000 gitu. Nah, bagi orang-orang yang sudah investasi dalam jangka waktu lebih, biasanya melihat seperti ini dengan lebih bijak. Oke. Aneh ya gitu. Tapi ada sebagian orang yang kadang-kadang, wah ini adalah saham multi-bagger. Ada ilmu baru lagi sih. Ini jurus baru gitu. Iya sih, bener juga, bolehlah gitu ya. Sesuatu yang menghasilkan ledakan di kantong Anda secara luar biasa. Anda mengatakan multi-bagger ya, oke, multi-bagger gitu. Tapi secara basis investasi ya, kita mesti lihat ya, kembali lagi ya, pernah deh kita bahas itu. Ada namanya legal dan logis. Benar, double L. Okay. Secara legal benar bahwa ini perusahaan TBK. Secara logika, layak nggak sesuatu itu dihargai seperti itu? Ya aneh juga sih Mas. Yaudah, berarti kan nggak cocok secara legal dan logis ya? Iya, benar. Ya, berarti hati-hati. Bukannya hindari loh, tapi hati-hati saja. Apakah memang ternyata saya salah? Ternyata saya salah menghitung harga vaksinnya. Kan jadi dong. Harga vaksinnya tiba-tiba, tidak, harga vaksin itu saya berbohong. Bukan gratis, tapi saya akan lakukan 5 kali 10 kali lipat, mati dua kita bisa pusing gitu. Benar. Nah, jadi kalau misalnya nih dalam kondisi seperti itu gitu ya, biasanya kan para pemula tuh senang ya kalau misalnya ngelihat harganya itu jadi meningkat gitu kan Mas. Nah, ada saran nggak sih untuk para pemula ini, apakah tetap menambahkan investasinya atau cukup skip dulu atau segera dijual atau gimana dalam kondisi seperti ini? Ada banyak sekali strategi, Mbak Cecil. Jadi saya akan coba ceritakan dengan strategi-strategi sederhana. Kalau orang yang paling basic ya sebenarnya bukan membeli itu waktu murah. Orang selalu berpikir, wah iya strategi itu harusnya adalah membeli waktu murah. Which is kita nggak pernah tahu kapan itu murah. Benar. Kita tahu murah karena sudah lewat. Dan kalau kita bilang hari ini mahal karena sudah turun. Kan begitu ya. Jadi strategi pemula yang mengatakan belilah, sayangnya kita nggak beli bulan Maret. Nah, kalau semua orang tahu bulan Maret harga terendah, mungkin dia siap menggadaikan anak istri dan seluruh harta benda tetangga kali gitu ya. Jangan sampai semua digadaikan terus listrik di rumah jadi bunyi-bunyi terus gitu kan ya. Itu namanya tindakan spekulatif ya, berjudi kan sebenarnya. Benar. Nah, strategi pemula dalam investasi menurut saya adalah membeli secara berkala. Membeli secara berkala itu adalah membeli sesuai dengan waktu. Misal saya bilang, saya mau investasi setiap bulan ya sudah, beli setiap bulan. Lah Raya, berarti kalau logikanya membeli setiap bulan, ada waktu saya membeli pas ketika dia lagi murah, ada waktu saya membeli ketika mahal. Betul. Sehingga kalau ketika saya bertemu dengan 2 kali pembelian, sekali di harga murah, sekali di harga mahal, maka kalau dibagi 2 saya dapat harga tengah-tengah kan, nggak kemahalan, nggak kemurahan. Benar. Oke, itu versi pertama. Nah, kedua. Yang pertama membeli harga termurah, which is menurut saya itu adalah berat, sulit. Yang kedua adalah membeli secara berkala. Yang ketiga mengkombinasikan antara membeli secara berkala dan membeli ketika harganya jatuh. Oke. Berarti tetap harus punya spare dana ya, selain dana yang memang harus kita keluarkan secara berkala gitu ya. Betul. Ini berlaku bukan investasi saham saja loh, investasi apapun di dunia ini. Iya, contoh paling ekstrim. Pak Ryan, saya ini nyokolain anak saya. Iya, saya perlu siapin dana cadangan nggak? Perlu buat anak-anak nggak naik. Iya dong. Iya benar-benar. Berarti kan kalau dengan naik kelas tetap aja jadi sesuatu yang tidak kita duga, benar kan?
ya. Perlu kalau ternyata harga biaya sekolah tiba-tiba naik dengan sangat tinggi, mana kita pernah tahu? Iya benar sih, benar. Betul, yang namanya cadangan itu ada, gitu ya. Okay. Nah, terus setelah kita melihat yang metode ketiga ini ketika dia mengalami penurunan, jadi kita sudah beli ini secara berkala. Ketika kita membeli secara berkala, tiba-tiba kita menjadi engage dengan si saham itu, percaya atau tidak. Ketika kita nggak pernah punya emas, kita nggak pernah tahu harga emas ada di harga berapa, betul? Coba sekarang gampang deh, Mbak Cecil ini kan teridentifikasi sudah mulai investasi emas. Oke. Ya. Terdetek ya. Kan kita udah berkali-kali siaran, jadi kita benar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, tahu nggak harga silver di mana? Silver, ya benar sih, karena memang saya fokusnya ngeliatnya jadi harga emas doang ya. Iya, nggak tahu. Benar. Betul nggak? Apakah lebih dalam penurunan harga silver atau emas? Nggak tahu juga. Benar. Kenapa? Ya orang nggak pernah beli. Iya. Gimana mungkin lebih ngerti gitu loh. Karena kalau misalnya pada saat kita beli, kita kan pasti mantau nih. Wih, harganya naik apa turun gitu ya. Kalau misalnya turun, ada duit cadangan, ya udah segera beli gitu kan ya. Terus kalau waktu awal-awal 1-2 hari atau seminggu ketika beli, pasti pengen tiap hari lihat deh. Bener banget, sekarang seminggu sekali cukup lah. Kalau udah lewat 3 bulan lupa gitu ya. Enggak juga lupa Mas, cukup seminggu sekali atau sebulan sekali pada saat mau nabung gitu. Betul, jadi lupa dalam arti kata tuh seminggu atau 1 bulan sekali gitu ya. Jadi nggak ngelihatnya setiap saat gitu ya. Benar. Betul. Jadi ya itulah yang terjadi. Nah, ketika dia sudah punya barangnya, ketika turun tiba-tiba jadi sadar dong. Turun lu. Atas dasar apa turun? Dia bisa lihat dari 2. Dari dia punya lebih tinggi belinya, berarti dianggap turun. Yang kedua bisa jadi dia lihat dari harga pasar, betul nggak? Iya, benar. Iya, jadi dengan ketika turun, nah yang menjadi challenge-nya, menjadi tantangannya adalah turun berapa mesti saya beli lagi. Oke, ditargetin ya, jangan cuma sekedar turun dibeli aja. Iya, kalau misalnya harga emas tiap turun 200 perak dibeli mah duit kita habis duluan tuh. Ya itu makanya jangan sampai listrik di rumah bunyi-bunyi terus kita pakai lilin cuma gara-gara pengen nambah investasi, ya nggak sih? Iya, kalau lilin sebagai profesi bisa juga jagain lilin. Tapi terserah aja sih. Oke, jadi memang itu dia ya. Apapun gitu ngomongin tentang investasi ini kan adalah untuk jangka panjang gitu kan ya, nggak bisa investasi cuma untuk sebulan 2 bulan habis itu mau dijual gitu ya Mas ya. Ya, ini kita kalau ngomongin saham agak beda dengan ketika ngomongin emas. Oke. Kalau kita ngomongin emas itu kan beli tidak, kita jual, begitu kita jual baru kita dapat untung. Benar. Dan tidak bisa nambah kaya, tapi bisa tetap kaya doang. Betul. Nah, karena ada namanya capital gain, yaitu harga emas 200.000 sekarang jadi 1 juta. Saya untung nih 5 kali lipat. Benar. Gitu ya. Tapi kalau tidak dijual cuman petantang petenteng aja keuntungannya. Saya untung nih, duitnya mana? Ya saya untung belum dijual kan gitu ya. Nah kalau misalnya saham nggak begitu. Kalau saham itu ada 2 sisi. Yang pertama, saya untung kalau saya belum jual, namanya capital gain. Atau yang kedua disebut dengan dividen, pembagian laba bersih per lembar saham. Kalau perusahaannya untung kan bagi duit dong. Iya benar, bagi dividen. Ya. Betul, nah itu jadi memang bisa memanfaatkan dari 2 ini. Anda mau melihat dari sudut pandang keuntungan setiap tahunnya dibagikan. Tapi tidak semua perusahaan membagikan keuntungannya setiap tahun. Sederhana gini Mas, ternyata dari 700-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 kemarin itu cuma 200-an loh yang membagi dividen. Karena apa? Artinya, itu karena tidak laba atau gimana Mas? Ada 2. Yang pertama adalah karena dia rugi. Yang kedua karena labanya memang ditahan untuk diputar. Misalnya gini nih, Mas Desin dagang bakso. Ya, kalau dagang untuk penambahan bakso, modal ya. Betul. Jadi bisa nambah mangkoknya, bisa nambah micinnya biar tambah semangat orang makannya kan gitu ya. Benar-benar. Betul. Berarti ya, untuk tahun 2020 kemarin dari 725 jenis saham itu hanya 200-an jenis saham aja yang bisa bagi dividen. Betul, ya tahun kemarin tidak nyampe 700, dimulai dari 680-an ya. Dan jumlah saham itu setiap tahunnya itu yang melantai di bursa itu ada penambahan. Jadi bertambah. Kalau saya tidak salah adalah di awal Januari ini pun sudah ada 1 nama saham baru yang meluncur gitu. Jadi ya nambah 1. Ternyata misalnya minggu depan nambah 2 yang meluncur ya. Jadi penambahan terus gitu. Jadi
memang ternyata seperti kembali tadi bahwa untuk perusahaan itu membagikan dividen saja ternyata tidak semua perusahaan, nggak nyampe separuhnya bahkan. Nah, jadi itu menjadi salah satu fokus juga buat misalnya investor. Apakah investor itu concern nggak, care nggak, peduli nggak, memang mau nggak mendapatkan dividen? Kalau memang mau mendapatkan dividen ya berarti fokusnya pada perusahaan yang membagikan dividennya kan. Kalau nggak jadi mirip beli emas dong. Iya, benar. Jadi memang kalau ngomongin tentang investasi saham ya, kita benar-benar harus belajar dulu ya Mas ya, sebelum kita masuk ke dalam gitu kan ya. Kan sebenarnya banyak ilmunya. Ya, kalau misalnya mau sampai mengerti banget agak susah. Memang saya sendiri pun kalau ditanya, wah Mas Ryan hari ini enak ya ngobrol bisa panjang lebar nyambungin ini dan itu. Wah iya, kalau waktu 17 tahun yang lalu 2004 sih mau ngomong juga bingung loh. Iya, karena kan ilmunya masih loading gitu kan ya, masih akan terus ditambah terus gitu kan ya. Pertanyaannya selalu ke arah sini Mbak Cecil. Jadi pertanyaan gini, Mas Cecil, Ryan sampai saya harus ngerti dulu ya baru saya investasi, atau saya investasi dulu sambil belajar? Orang selalu memilih yang pertama karena dianggap bahwa saham itu kan sesuatu yang naik dan turun dengan cepat. Setiap detik bisa berubah. Berarti saya perlu ilmu yang sangat tebal dulu baru saya mulai investasi. Ya mungkin 40 tahun lagi lah Anda belajar. Ya ampun, kelamaan ya. Artinya Anda dirugikan waktu. Gitu. Jadi itu nggak bisa juga gitu. Jadi harusnya adalah sambil melakukan sambil belajar. Oke, jadi memang terus harus belajar gitu kan ya Mas ya. Iya, jadi nggak bisa tuh kita misalnya baru belajar. Coba bayangkan kalau misalnya Mbak bilang, oh saya maunya ngerti dulu mengenai seluk-beluk emas, baru saya mau investasi emas. Padahal tadi begitu ditanya, Mbak, tahu nggak harga silver berapa? Loh, Mas, iya masa Mas tanyanya silver bukan emas lah. Terus bagaimana cara Mbak menentukan nilai? Misalnya saya tiba-tiba nanya gini, bagaimana cara bisa menentukan harga emas mahal dan murah? Saya menggunakan harga prediksi. Apakah tidak pernah berpikir bahwa ada logam lain yang bisa memvaluasi emas? Oh, tiba-tiba minder kalau tanya begitu. Kenapa? Emang bisa ya Mas ya? Kalau saya menghitung dengan harga silver, loh iya. Kan dulu itu kita menghitung selisih harga emas dan silver karena emas dan silver sama-sama dipakai sebagai alat tukar. Itu ada yang namanya dinar dan dirham. Benar. Waduh, tiba-tiba panik kalau ditanya begitu. Masa tiba-tiba nggak mau investasi emas karena berpikir karena saya baru tanya yang tadi. Dan padahal nggak penting-penting amat kan mengetahui dengan selisih valuasi harga emas dibandingkan dirham dibandingkan emas. Iya, apalagi setiap detik tuh harganya akan berubah. Iya betul juga gitu. Tapi ketika kita mau mencoba evaluasi juga bisa loh. Oke. Untuk evaluasi gitu ya. Valuasi itu menghitung harga wajar. Kadang-kadang kita pengen tuh harga wajar emas tuh di harga berapa sih? Pengen dong. Apakah ini ketinggian atau kerendahan gitu kan ya? Betul. Nah itulah kita melakukan valuasi. Valuasi itu kita menghitung berdasarkan harga silver dan harga emas. Atau yang kedua kita menghitung dari terakhir emas dijadikan sebagai alat penyeimbang terkait dengan pencetakan uang. Tahun sekitar 1970-an. Ya, sebelum perjanjian Bretton Woods dilakukan dan setelah perjanjian Bretton Woods dilakukan dan dilanggar oleh Amerika sendiri. Nah, kalau arahnya ke sana, semua orang investasi bisa nggak bakal belanja dulu. Iya sih, benar-benar. Gitu. Jadi memang ada bertahap harus tahu. Gitu. Oke, jadi kira-kira kayak kita belajar pagi hari ini gitu. Oke ya, jadi itu adalah salah satu ilmu juga nih. Jadi kalau misalnya memang untuk saat ini pendengar KPFM ingin mencoba untuk berinvestasi saham gitu ya, harus menjalankan dua-duanya gitu ya. Kita langsung invest tapi juga sambil belajar. Karena kalau misalnya nunggu belajar dulu baru invest ya takutnya kelamaan gitu ya Mas ya. Oh iya, kalau misalnya Anda bilang, oh saya ini akan belajar seluk-beluk olahraga dulu sampai sejago Aderai, waduh. Kayaknya sih nggak bakal ada yang olahraga tuh. Iya, yang ada ntar niatnya malah kabur gitu kan ya, niat hanya di awal aja. Iya begitu tahu gila ternyata Aderai makan 25-30 telur per hari. Saya alergi telur. Ya udah saya nggak olahraga lah kan jadi begitu.
salah ngambil frame gitu. Oke deh, jadi memang nih untuk pendengar KPFM yang pengen berinvestasi saham ya tetap harus belajar dulu di awal, tapi juga kalau bisa langsung nyemplung aja ke dunia saham biar tahu nih ya bagaimana sih mau mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini gitu-gitu ya Mas ya, dan juga tetap harus punya konsultan juga biar bisa kita berkonsultasi pada saat kondisi saham yang sedang kita lakukan ini benar atau enggak gitu ya Mas ya. Ya, kita memang harus belajar. Sambil belajar kita harus mereview gitu ya. Kalau sudah belajar kita review. Yang kita belajar ini arahnya ini bagus nggak performnya. Selama bagus orang nggak akan peduli, bener nggak? Iya, benar. Tapi ketika tidak perform, kita harus bertanya, ini kesalahan tidak performnya apa ya yang harus saya perbaiki dari ketidakperforman ini. Jadi ya sebenarnya ini kita tuh harus mengulang. Jadi kita memilih untuk melakukan, setelah kita melakukan kita mereview, ketika kita mereview kita memperbaiki ya mengulang lagi. Jadi never ending sebenarnya yang kita lakukan. Saya pun yang melakukan seperti itu terus-menerus. Oke ya, jadi untuk pendengar KPFM yang mungkin ingin punya perusahaan tapi punya modalnya masih terbatas, ya udah beli saham. Karena kalau katanya Mas Ryan, beli saham tuh udah kayak beli perusahaan ya. Betul. Jadi beli saham itu nggak ada kata lain adalah membeli perusahaannya. Titik, nggak pakai koma. Ngomongnya itu dulu aja. Benar. Mindsetnya gitu. Jadi ketika ada sebuah perusahaan yang sahamnya Anda beli, sebuah bank yang sahamnya Anda beli, maka seketika juga Anda ketika membuka pintu bank itu untuk datang ke tellernya, itu rasanya sudah beda. Anda bukan lagi menjadi seorang yang menjadi nasabah, tapi udah berasa jadi owner ya. Ownernya, bosnya. Boleh lah, karena aku tenteng dikit gitu, ngodain mbak tellernya kalau cantik. Sombong amat. Enggak sombong. Ini cara mendekatkan diri dengan mbak teller yang cantik itu kan bagaimana jurusnya beda-beda. Ya, Mbak teller tahu siapa sebagai pemilik perusahaan ini? Nggak tahu Mas, nggak tahu. Saya, hebat ya Mas. Iya, saya kan pemegang saham sih, beda. Pemegang saham 0,5% dari perusahaan BCA ini atau bank ini gitu ya. Karena gede loh kalau BCA. Kan gitu. dia 600 triliun, ya kan? Kalau 600 triliun 1% udah 6 triliun. Kalau 0,5% 3T loh, jangan main-main. Iya benar. Jadi memang tergantung dari modal usaha dari perusahaan itu gitu ya Mas ya, hitungannya ya. Betul, beda-beda. Kalau Anda sebut BCA, maka BCA menjadi perusahaan termahal di Indonesia. Nilainya 600 triliun. Kalau ada orang yang maha kaya, tiba-tiba mau nawar kepada seluruh pemegang saham BCA, siapkan uang 600 triliunan, mungkin teman-teman semua yang punya saham BCA mungkin mau jual. 600T, jadi 600T itu kalau 100% BCA mau dijual, itu 600T itu. Nolnya 12. Oke deh, jadi memang pendengar KPFM ya harus belajar ya, upgrade terus ilmunya gitu ya, biar kita ini kerja bukan cuma nyari duit, tapi duit yang bisa kerja untuk kita ya Mas ya. Betul, itu mungkin menjadi resolusi 2021. Apakah Anda pernah berpikir bagaimana caranya agar uang bekerja untuk Anda? Benar. Kalau jawabannya selalu tidak pernah berpikir, ya udah sampai mati Anda tidak pernah berpikir. Dan Warren Buffett mengatakan, kalau Anda tidak pernah menemukan cara agar uang bekerja untuk Anda, maka siaplah Anda bekerja sampai mati. Benar. Gak mau kan kerja sampai tua ya? Sampai tua sih nggak apa-apa. Kalau sampai mati kasihan juga. Oh iya benar-benar. Maksudnya tuanya juga sampai umur berapa ya nggak sih? Nah iya betul. Kalau sampai umur 250 tahun ya. Renta banget. Oke deh, masih terima kasih buat Mas Ryan Filbert ya. Untuk informasinya pagi hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktu di pagi harinya. Ya. Saya senang diganggu belajar. Saya senang diganggu belajar, suka banget. Oke, yang pastinya tetap semangat walaupun WFH ya. Ya. Sama-sama. Oke, dan pastinya sehat terus dan salam buat semua keluarga yang ada di rumah. Terima kasih atas informasinya dan juga untuk pendengar KPFM ya. Tadi udah dijelaskan oleh Ryan Filbert bahwa memang pada saat kita berinvestasi saham ya, kalau misalnya kita udah beli saham, itu kita udah kayak berasa beli perusahaannya pendengar KP. Tergantung nih kita punya modal berapa gitu ya. Kita punya modal berapa pada saat kita pengen beli saham. Misalnya kita mau beli berapa ratus lot gitu. Terus nilainya berapa. Nah itu kita sudah menjadi salah satu dari deretan owner-owner orang-orang yang udah punya saham di perusahaan itu gitu.
Ya, jadi kita bisa pilih nih, ada banyak banget perusahaan-perusahaan yang bisa kita beli sahamnya dan menyesuaikan dengan budget yang sudah kita siapkan. Ya, jadi untuk pendengar KPFM yang mungkin ingin belajar saham, banyak cara untuk kita bisa belajar. Ya, salah satunya dari akun channel YouTube-nya Ryan Filbert, yaitu RF Channel. Segera kembali.